Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri, saya operator dari RSUD Perunggung. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa itu interaksi obat dan obat-obat apa sajakah yang tidak bisa diminum secara bersamaan. Interaksi obat yaitu perubahan efek suatu obat karena beberapa hal. Yang pertama adalah interaksi obat dengan obat lain yang sedang dikonsumsi. Yang kedua adalah interaksi obat dengan makanan ataupun minuman. Yang ketiga interaksi obat dengan patofisiologis tubuh. Dan yang keempat adalah interaksi obat dengan obat tradisional maupun vitamin. Interaksi obat dapat menyebabkan obat menjadi kurang efektif, meningkatkan reaksi kandungan obat, atau dapat pula menyebabkan efek samping yang tak terduga. Bahkan dalam beberapa kasus, interaksi obat bahkan dapat mengancam keselamatan jiwa. Menurut jenisnya, interaksi obat setelah dikonsumsi dibagi menjadi dua jenis, yaitu yang pertama, interaksi obat farmakodinamik, yaitu interaksi obat-obatan yang mempengaruhi efek farmakologi ataupun efek samping yang serupa ataupun yang berlawanan. Yang kedua adalah interaksi farmakokinetik. Interaksi ini meliputi absorpsi, distribusi, metabolisme maupun ekspresi obat di dalam tubuh. Untuk mengetahui lebih lanjut terkait interaksi obat dan obat-obat apa saja yang tidak boleh diminum secara bersamaan, yuk kita simak video berikut. Sebelum membahas tentang interaksi obat, sebenarnya obat itu apa sih? Obat adalah suatu bahan atau paduan-paduan bahan yang digunakan dalam menetapkan diagnosis, mencegah, mengurangi, meningkatkan kesehatan, menyembuhkan penyakit atau gejala penyakit pada manusia. Lalu, apa sih yang disebut dengan interaksi obat? Interaksi obat adalah perubahan aksi atau efek samping suatu obat yang disebabkan oleh pemberian bersamaan dengan makanan, minuman, suplemen, atau obat lain. Penyebab interaksi obat antara lain, pasien mendapat obat yang terlalu banyak, ketidakpatuhan pasien akan aturan minum obat yang diberikan oleh dokter. Interaksi obat yang biasa terjadi yaitu interaksi obat dengan obat. Contoh, interaksi ini terjadi ketika Anda mengkonsumsi buah obat atau lebih secara bersamaan. Misal, mengkonsumsi warfarin, pengencer darah, bersama dengan fluconazole, antibiotik khusus untuk jamur, meningkatkan pendarahan yang berpotensi lebih berbahaya. Interaksi obat yang kedua adalah interaksi obat dengan makanan atau minuman. Contoh obat yang biasa berinteraksi adalah warfarin, obat pengencer darah, dapat berinteraksi dengan sayuran yang berwarna hijau, misalnya bayam, sawi, dan brokoli. Karena warfarin bekerja dengan cara mengganggu vitamin K, yaitu faktor pembekuan darah, sehingga mengkonsumsi sayuran hijau yang banyak vitamin K dapat menurunkan kinerja obat. Jeruk lemon atau jeruk nipis dengan obat golongan statin, obat penurun kolesterol, bila dikonsumsi bersamaan dapat meningkatkan kadar obat dalam darah. Obat bertahan lebih lama dalam tubuh, sehingga resiko Anda terkena kerusakan hati dan otot yang berujung pada gagal ginjal pun dapat meningkat. Jeruk bali dengan obat tekanan darah tinggi, misalnya amlodipin. Jeruk bali dapat mengganggu pemecahan obat tersebut sehingga tekanan darah sulit terkendali. Interaksi obat dengan minuman, contoh susu atau produk susu dengan antibiotik seperti tetrasiklin dan ciprofloxacin. Hal ini disebabkan karena kalsium dalam susu dapat mengikat antibiotik pada lambung dan usus kecil bagian atas untuk membentuk senyawa yang sukar larut, sehingga penyerapan antibiotik oleh tubuh dapat terganggu. Akibatnya infeksi sulit dikendalikan. Minuman teh dengan zat besi dapat menghambat penyerapan zat besi.
karena adanya senyawa tanin yang menghambat pergerakan peristaltik usus. Interaksi obat yang ketiga yaitu obat dengan patofisiologis tubuh, misalnya asam mefenamat, meloxicam, ataupun natrium diklofenak untuk meredakan rasa nyeri bila diminum dapat menambah keluhan penderita gangguan asam lambung. Contoh lain, penggunaan obat paracetamol untuk meredakan nyeri apabila dikonsumsi oleh orang yang sedang menderita gangguan hati bisa memperparah kondisinya karena paracetamol dimetabolisme oleh hati sehingga resiko keracunan obat akan meningkat. Interaksi obat yang terakhir, interaksi obat dengan obat herbal ataupun vitamin. Sebagai contoh, interaksi obat jantung, digoxin, bila dikonsumsi dengan suplemen ginseng dapat meningkatkan efek samping toksik atau racun dari digoxin. Konsumsi vitamin C dengan analgetik seperti aspirin dan ibuprofen dapat meningkatkan resiko batu ginjal serta resiko kerusakan ginjal. Sedangkan interaksi obat berdasarkan jenisnya yaitu interaksi farmakodinamik. Interaksi ini disebabkan karena zat aktif obat berkompetensi pada reseptor yang sama, agonis atau antagonis, yaitu efek yang berlawanan. Akibatnya, efek samping obat menjadi lebih besar atau obat menjadi kurang efektif. Yang kedua, interaksi farmakokinetik, yaitu interaksi obat yang dipengaruhi oleh penyerapan, distribusi, metabolisme oleh tubuh, serta pembuangan zat obat oleh ginjal. Catat, ini obat dan suplemen yang tidak boleh dikonsumsi bersama karena bisa menimbulkan interaksi obat. Pertama, suplemen zat besi dan obat berkafein. Obat yang mengandung kafein dapat mempengaruhi efektivitas suplemen zat besi. Suplemen zat besi yang berguna untuk menambah sel darah merah Anda. Ketika Anda mengkonsumsi kafein, fungsi suplemen zat besi juga terganggu dan Anda akan gagal menambah sel darah merah. Maka lebih baik mengkombinasikan zat besi dengan vitamin C karena vitamin tersebut akan membantu penyerapan zat besi di saluran cerna jadi lebih baik. Obat pengencer darah dan suplemen omega 3. Ketika Anda mengkonsumsi obat pengencer darah dari dokter, jangan tergoda untuk membeli suplemen omega 3. Suplemen omega 3 memang baik untuk kesehatan, terutama kesehatan jantung Anda. Namun, jika Anda sedang mengkonsumsi bersamaan dengan obat pengencer darah, efek sampingnya yang dihasilkan justru berupa pendarahan. Obat anti kejang dan vitamin D. Obat kejang yang dikonsumsi bersamaan dengan vitamin D malah akan menurunkan efek dari vitamin D, sehingga Anda membutuhkan lebih banyak vitamin D. Neomisin dan vitamin A. Neomisin untuk mengurangi resiko infeksi atau antibiotik. Jika dokter sudah memberikan Anda resep obat neomisin, sebaiknya Anda jangan mengkonsumsi vitamin A. Hal ini disebabkan karena vitamin A akan mengganggu kerja dari neomisin sehingga membuat infeksi tidak terkendali. Pil KB dengan suplemen minyak ikan. Bagi wanita yang sedang mengkonsumsi pil KB, kurungkan niat dulu untuk mengkonsumsi minyak ikan. Pasalnya, pil KB dapat menurunkan khasiat penurun kolesterol jahat dari sari minyak ikan. Jadi, percuma Anda mengkonsumsi minyak ikan. Obat penurun tekanan darah dan suplemen minyak ikan. Tidak cuma dengan pil KB, suplemen minyak ikan juga sebaiknya tidak dikonsumsi bersamaan dengan obat penurun tekanan darah. Dikarenakan kombinasi dari keduanya dapat menurunkan tekanan darah menjadi terlalu rendah atau drop. Akibatnya Anda bukannya segar dan bugar, malah lemas, bukan? Suplemen echinacea dipercaya berfungsi untuk meningkatkan kekebalan tubuh. Sedangkan steroid prednison berfungsi untuk menurunkan sistem kekebalan tubuh. Jika keduanya diminum bersamaan, maka tidak akan ada hasilnya, bukan? Obat melatonin dan obat penenang. Ketika Anda mengeluhkan sulit tidur, maka biasanya dokter akan meresepkan obat melatonin untuk memudahkan Anda terlelap. Namun, jika saat dikonsumsi bersamaan dengan obat penenang lainnya, Anda akan merasakan kantuk yang berlebih dan akibatnya akan sulit untuk bangun. Suplemen kalsium dan beberapa jenis obat lain. Siapa sangka bahwa kalsium dapat mempengaruhi serta menghambat beberapa jenis obat. Adapun obat yang dapat dihambat kerjanya antara lain antibiotik golongan tetrasiklin dan quinolone. Catat, jangan sampai takut karena interaksi obat membuat Anda enggan minum obat ketika sakit, sehingga dapat memperburuk kondisi Anda.
Apabila Anda minum banyak obat, baca dan perhatikan dengan benar label pada kemasan obat. Ikuti petunjuk dan penggunaannya. Ingat, jangan sampai menggunakan dengan dosis yang keliru. Minumlah obat dengan air putih, berikan jarak waktu minum obat satu dengan yang lainnya, serta jangan mencampur obat dengan makanan atau minuman selain atas petunjuk dokter atau apoteker Anda. Sekian informasi seputar interaksi obat. Semoga obat yang Anda gunakan memiliki hasil yang optimal. Gunakan obat dengan bijak dan tepat, serta bacalah aturan pemakaiannya dengan benar. Apabila ada pertanyaan lain seputar interaksi obat, Anda dapat menghubungi nomor WhatsApp di bawah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.